Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati fillah, para asatid wal asatidat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji daripada ilmu Allah ya, terkait dengan ilmu halal wal haram atau ilmu fikih yang insya Allah selain kita pelajari juga kita amalkan di keseharian kita, yang mana alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita masih Allah Subhanahu wa taala pilih dalam kebaikan. Allah masih berikan kepada kita semua keistiqomahan yang walaupun kita tidak bisa mengkajinya setiap hari, ya kita berusaha untuk senantiasa beristiqomah ya mengkaji kitab ini, yang sampai pada malam hari ini kita sudah masuk di bab shalah, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan niat yang kuat dari kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan dan menghatamkan daripada kitab Safinatun Najah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah, ya sekali lagi menjadi orang-orang yang berpegang teguh atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini sudah banyak sekali orang-orang yang jauh bahkan nggak kenal ya dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan majelis-majelis yang seperti ini, yang mana kita mungkin ada yang setiap harinya sibuk bekerja, ada yang setiap harinya kita punya aktivitas lain sehingga belum memungkinkan, ya walaupun ini bukan menjadi alasan ya, yang intinya belum memungkinkan kita untuk duduk di majelis ilmu, tapi di sela-sela kesibukan kita harus menyempatkan bagaimanapun, dan alhamdulillah ada majelis online ini bersama guru kita semua, Ustadz Adam Haikal. Tamam, tanpa berpanjang-panjang kalam lagi, insya Allah kalau tidak salah berarti saat sekarang kita masuk ke pembahasan fi syurutil shalah ya Ustadz ya? Iya, syarat sholat. Baik. Insya Allah tanpa berpanjang-panjang kalam lagi, kepada Ustadz Adam Haikal, Anda persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Memang ini adalah memiliki fadilah tertentu, dan juga bukan hanya perkumpulan dan perpisahan saja, akan tetapi karena Allah dan juga menuntut ilmu Allah, agama Allah, syariat Allah, mengenal kepada Allah, selangkah lebih dekat kepada Allah, memeriksa daripada ibadah-ibadah kita, mana ibadah yang kurang, mana ibadah yang sudah memenuhi syarat, mana yang belum. Ini adalah semua ini adalah hal yang insya Allah sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Tolong jadikan anak co-host apa? Oke. Masya Allah. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwasanya kita alhamdulillah sekarang sudah sampai kepada pembahasan syarat sholat, syarat sah sholat, syarat sholat ya secara umum. Nah, syarat sholat secara umum.
Taib. Di sini kita membahas ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syarat sholat ada 8. Yang dimaksud syarat sholat adalah syarat sah sholat. Ini maksud syarat sholat adalah syarat sah sholat. Baik, bismillah. Di sini syarat itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat wujub. Yang kedua adalah syarat sihah. Syarat wujub adalah syarat wajib. Ya, kita harus bedakan. Sekarang kita bedakan dulu. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu syarat sah dan syarat wujub, kita harus mengenal dan bisa membedakan. Ini suatu ilmu ya, kita bisa membedakan antara 2 hal yang mana dua-duanya adalah sama-sama syarat, akan tetapi bedanya yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sah. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah yang dimaksud di sini adalah yang pertama syarat wajib. Syarat wajib di sini ya. Syarat wajib ini adalah tidak sah ibadah atau tidak wajib sebuah ibadah kecuali dipenuhi syarat-syarat ini. Ya. Jadi tidak wajib. Sekarang kita membahas kewajiban dulu ya. Jadi kalau misalnya ada 6 perkara dalam sholat, contohnya akan kita bahas satu persatu ini. Ada 6 perkara. Nah, dari 6 perkara ini, seluruhnya bila terpenuhi, seluruhnya bila ada, itu dikatakan ibadah sholat wajib. Jadi kita bisa jadikan syarat wajib ini di segala bentuk ibadah. Jadi kapan dikatakan sebuah ibadah wajib? Kalau syarat wajibnya terpenuhi seluruhnya. Kita ambil contoh lain, contoh zakat. Ya, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Kalau syarat wajib berarti ketika seluruh syarat wajib terpenuhi, berarti zakat itu sudah wajib kita lakukan, kita keluarkan. Dan lain-lain. Ya, ila akhirih. Syarat wajib haji, syarat wajib yang bisa disebutkan syarat wajib menikah, ada syarat sah menikah, syarat wajib menikah, dan lain-lain, itu semuanya dibahas di dalam pembahasannya masing-masing. Nah, adapun syarat sah itu adalah yang mana ibadah tidak dikatakan sah melainkan memenuhi syarat-syarat ini. Nah, emangnya beda syarat wajib dan syarat sah? Iya, beda. Kita ambil contoh satu. Syarat wajib adalah seperti Islam. Jadi kalau misalnya dia muslim dan semua syarat sisanya juga dipenuhi, berarti hukumnya dia wajib ibadah. Nah, sekarang ibadahnya sah atau enggak? Kita harus lihat dulu syarat sahnya. Syarat sahnya sebuah ibadah yaitu dengan wudhu, dengan bersuci dan sebagainya. Kalau juga dilakukan baru dinamakan sah. Jadi beda jauh ya antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah ketika dipenuhi, seseorang wajib melakukan ibadah tersebut. Syarat sah ibadah adalah ketika dipenuhi, sahlah ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, jadi ketika orang sudah diwajibkan, tinggal dikerjakan. Dikerjakan itu memiliki syarat-syarat lain lagi. Oke, anak kira jelas ya. Anak kira jelas. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam wal bulugh wal aql wal naqa 'anil haid wan nifas wa bulugh ad-da'wa salamatil hawas. Sebenarnya ini selain naqa 'anil haid wan nifas, ini ulama mengatakan adalah syarat seluruh ibadah. Jadi seluruh ibadah itu ada namanya syarat wajibnya, ya, baik sholat, baik puasa, baik zakat. Nah, ini selain daripada naqa 'anil haid wan nifas, ini 5 ini adalah seluruhnya adalah syarat wajib dari seluruh ibadah, bukan sholat aja. Nah, dan ulama tauhid, ulama ilmu kalam juga mengatakan 5 hal ini, yaitu Islam, bulugh, akal, bulugh dakwah, dan salamatul hawas.
itu adalah syarat namanya taklif. Taklif ya. Kalau kita mau bahas ke atas sedikit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memberikan hadis. Itu keduanya diolah namanya syariah. Ya, syariatul Islam, syariah Islamiyah. Syariat Islam ini ya, syariat Islam ini tidak wajib atau tidak diwajibkan kepada seseorang kecuali kalau dia mukallaf. Dan tidak dinamakan seseorang itu mukallaf kecuali ada 5 hal pada dirinya. Nah, jadi ini kita belajar ini nih mencakup banyak hal ya. Yang pertama adalah ngebahas tentang sholat. Ini ada syarat wajib sholat. Yang kedua adalah ngebahas tentang seluruh ibadah, ya, ibadah mahdhah. Itu syaratnya adalah 5 ini dikurangi naqdu anil haid wan nifas. Dan juga diantara syarat taklif di dalam ilmu tauhid ketika seseorang namanya mukallaf itu kalau ada 5 hal ini. Ya, dikurangin naqdu anil haid wan nifas. Sekarang coba kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan syarat wajib daripada ibadah tersebut atau syarat wajib daripada sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah al-Islam. Islam. Jadi seseorang itu diwajibkan sholat kalau dia muslim. Oke? Kalau dia muslim. Muslim ini berarti bukan agama yang lain dan dia sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, baik itu dia masuk Islamnya terlambat atau di awal atau dia dari lahir, maksudnya keturunan orang tuanya memang sudah muslim, kemudian kan dia kan dengan kesehariannya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu dihukumi muslim. Baik. Dihukumi muslim. Itu semuanya, mereka semua itu ya, itu diwajibkan sholat kalau syarat yang lain juga dipenuhi. Baik, di sini disebutkan bahwasanya walau bil quwwah. Apa maksudnya? Walau bil quwwah ini walaupun secara zahirnya dia tidak Islam. Ya. Tapi syariat Islam menggolongkan dia sudah masuk ke dalam lingkupan Islam. Emang ada kayak begitu? Ada. Seperti itu ada. Contohnya adalah seseorang yang sudah pernah masuk Islam, ya. Kemudian dia keluar dari Islam, wal iyadzubillah, namanya murtad. Itu dia sudah masuk ke dalam lingkupan muslim, lingkupan Islam. Dia walaupun dia keluar, akan tetapi tuntutan daripada sholat ini, kewajiban ini masih ada. Ya, masih ada. Wahakala. Jadi seseorang yang murtad waliyadzubillah itu masih dituntut setiap waktu sholat dia untuk kembali kepada Islam kemudian sholat, walaupun memang dia tidak bisa langsung sholat dan tidak sah sholatnya, akan tetapi dia dituntut setiap detik dan setiap saat ya itu untuk masuk kembali kepada Islam dan menjalankan sholat. Dan kalau dia tidak melakukan sholat, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak sholat yang dia tinggalkan. Nah, itu maksudnya walau bil quwwah. Dan ketika seseorang yang murtad wal iyadzubillah kembali kepada Islam, dia diperintahkan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika waktu riddah di luar Islam non muslim, ya. Itu juga hukumnya wajib qadha. Adapun ketika seseorang sudah baligh akil tapi dalam keadaan non-muslim, kemudian di tengah-tengah umurnya dia masuk Islam, itu tidak diwajibkan untuk mengqadha karena Allah berfirman karena al-Islam yajubu ma qablah qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dalam kekafiran mereka akan diampuni segala yang terdahulu. Ini adalah sebagai targhib, penyemangat untuk masuk Islam, motivasi untuk masuk Islam. Dia tidak diwajibkan apapun yang dia tinggalkan sebelum dia masuk Islam. Tapi beda sekali dengan orang yang sudah pernah masuk Islam, kemudian keluar, kemudian kembali lagi, wajib mengqadha.
ya, karena dia sudah melakukan suatu kesalahan yaitu keluar dari agama Islam. Itu syariat mengatakan seperti itu. Itu adalah Islam. Yang kedua adalah bulugh, yaitu baligh, yaitu baligh. Dan kita sudah membahas di awal kitab bahwasanya baligh itu memiliki tanda-tanda. Perempuan dengan keluar darah haid ketika umurnya sudah 9 tahun qamariyah, 9 tahun hijriyah. Ya, dari lahir dilihat hijriyahnya berapa, udah 9 tahun kurang lebih. Itu kalau keluar darah itu namanya haid dan dia sudah dihukumi baligh. Kalau laki-laki ketika dia sudah lewat dari 9 tahun juga dan keluar sperma atau air mani, ya, junub, ya, dalam janabah. Nah, itu juga kalau di atas 9 tahun juga dihukumi baligh. Sebelum itu tidak dihukumi baligh. Dan juga tanda yang terakhir adalah ketika seseorang laki-laki atau perempuan sampai ke umur 15 tahun secara tepat, ya, umur 15 tahun qamariyah atau hijriyah, walaupun dia tidak junub, walaupun dia tidak haid yang perempuan. Pokoknya sudah sampai ke menjelang umur ke-15, ya, pada hari tersebut ketika dia berulang tahun hijriyahnya, itu dia dihukumi sudah baligh. Oke? Baik ini disebutkan baik itu balighnya karena ihtilam, karena junub, atau karena umur seperti 15 tahun tadi, atau karena haid. Pokoknya itu semua itu sudah makan baligh. Jadi sebelum baligh kita tidak bilang tidak sah, akan tetapi tidak wajib. Nah, ini gunanya kita bisa membedakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Baligh ini orang kalau belum baligh tidak wajib. Sudah baligh sudah wajib. Tapi bukan artinya tidak sah kalau belum baligh. Ya, jadi nanti syarat sah itu beda lagi. Ada namanya tamyiz. Tamyiz itu di bawahnya baligh. Mungkin 6 tahun, 7 tahun udah tamyiz. Nah, kalau tamyiz itu sudah sah ibadahnya. Ya. Sudah sah walaupun belum wajib. Oke, jadi kalau anak kecil sudah tamyiz, sudah 7 tahun, ya, atau sudah terlihat tanda-tanda tamyiz, itu dia sudah masuk ke syarat sah. Berarti ibadahnya sah. Dia mau tawaf, mau haji, kita lihat kan ada anak kecil haji, yang masih muda haji, itu udah sah. Akan tetapi dia belum wajib melakukan hal tersebut. Maksudnya belum wajib apa? Belum dihitung. Kalau misalnya haji belum dihitung haji Islam, dia tetap wajib haji lagi ketika sudah baligh. Kalau sholat maksudnya belum wajib, dia kalau dia nggak sholat dia tidak apa-apa, tidak ada dosa. Itu maksudnya syarat wajib. Kemudian yang ketiga adalah akal, yaitu akal, ya. Kita sering bilang balik akil, ya, akil balik. Akil balik itu bukan balik aja, kan, tapi akil itu berakal, ya, dia berakal dan dia baligh. Nah, di sini al-aql adalah memiliki akal. Maksudnya apa? Kalau orang gila, majnun, atau sakran, orang yang mabuk, ya. Ya, tapi nanti ada catatannya, ada syaratnya. Atau orang yang pingsan, mughma alaih, itu tidak wajib sholat dengan syarat dia gilanya atau tadi mabuknya atau pingsannya tidak sengaja. Kalau dia sengaja, tahu ada pil yang membuat dia gila walaupun beberapa jam aja, atau dia kehilangan kesadaran yaitu mabuk, ya, kalau minum itu dia mabuk, ya, atau minum obat itu dia mabuk, atau pingsan, nah itu wajib qadha, ya. Kalau udah ketinggalan waktu sholat itu tetap wajib sholat. Akan tapi kalau dia nggak sengaja, ya, salah makan atau apa, atau ada yang ngasih racun atau apa, dia pingsan atau dia mabuk atau dia gila kemudian sadar dan sudah keluar waktu sholat, itu dia tidak wajib mengqadha sholat tersebut karena tidak ada akal dan dia tidak wajib, ya, sholat karena tidak ada akal, ya, wahakadha, ya. Jadi penting juga akal, ya. Jadi selama kita masih memiliki akal, kita wajib sholat. Nah, ini perkataan ini lebih ditekankan kepada orang-orang yang di rumah sakit, yang lagi sakit.
sesakit-sakit apapun Anda masih memiliki akal, masih tidak koma, masih tidak pingsan, itu Anda wajib untuk menjalankan sholat semampu Anda. Anda nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk terlentang, tiduran menyamping ke kanan atau ke kiri. Kalau tidak mampu terlentang, tidak mampu bergerak dengan kepala, bergerak dengan sedikit, ya, dengan mata, tidak mampu dengan gerakan sedikit. Kalau tidak mampu baru dengan hati, ya. Kalau tidak mampu dengan wudhu, dengan tayamum, tidak mampu wudhu dan tayamum juga boleh sholat, ya, dengan syarat-syaratnya. Semampunya, selama masih ada akal di sana, selama Anda masih sadar, selama Anda masih memiliki akal, Anda wajib melakukan sholat. Ini tugas bagi kita kalau kita lagi sakit, dan tugas bagi kita kalau kita ada orang tua kita, ada kerabat kita yang sedang sakit. Kita ingatkan untuk sholat, kita bantu untuk wudhu, kita ingatkan untuk melakukan semampunya. Ya, wahakada, dan kita bantu, ya, seperti itu. Jangan, ini udah sakit, kesian dia lagi kesakitan. Iya, lagi kesakitan sekarang, nanti kalau udah lagi reda diajak sholat. Jangan udah kasihan nggak disuruh sholat. Itu adalah suatu kewajiban yang dia lalaikan dan ditinggalkan. Wahakala, ya. Jadi selama ada akal itu manusia namanya mukallaf, dan wajib ibadah, di antara ibadah itu adalah sholat. Kemudian di antara syarat wajib daripada ibadah, ya, itu adalah dan sholat adalah bersihnya dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Jadi ketika seorang wanita sudah suci dari haid dan nifas dan sudah mandi, sudah bersuci, itu sah sholat, wajib sholat. Kalau sedang ada darah haid dan nifas, itu tidak wajib sholat. Kalau darah haid sudah tidak ada, akan tapi belum mandi, wajib nggak sholat? Wajib sholat. Ya, wajib sholat. Pokoknya selama darah keluar tidak wajib, selama darah berhenti wajib. Kecuali kalau darah itu jelas-jelas bukan darah haid dan nifas, seperti darah istihadah, dan kita sudah membahas pembahasan ini semua di 2 pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah bulughud dakwah. Nah, ini jarang dibahas dalam ilmu fikih. Apa artinya bulughud dakwah? Sampainya ajaran Islam kepada kita, kepada seseorang. Maksudnya apa? Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita tinggal di Indonesia, mayoritas umat Islam, dan turun-temurun kita beragama Islam, dan syiar kita Islam, alhamdulillah. Tapi banyak orang di luar sana, baik di Cina, baik di manapun, baik di timur, baik maupun di barat, atau di utara, atau di selatan, dimanapun. Banyak di sana tempat-tempat yang mana ajaran Islam belum sampai ke sana. Oke? Karena tidak ada yang menyampaikan mereka, ya, kepada mereka, atau karena mereka memang tidak bisa mengakses daripada hal-hal umum yang di dalamnya ada tentang berita tentang Islam. Ya, wahakada. Contohnya, ada seseorang di pedalaman hutan Amazon, nggak tahu gimana hidupnya tuh, ya, di Amerika sana, Amerika Latin. Nah, itu dia hidup tidak dengan teknologi dan sebagainya, hidup seadanya dan dengan alam dan tidak mengenal siapapun, ya, kecuali orang-orang yang di sekitarnya saja, dan tidak mendengar sama sekali satu kata pun tentang apa itu Islam dan apa itu agama Islam, apa itu Nabi Muhammad, apa itu Allah. Mereka tidak ada yang menyampaikan kepada mereka. Ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini tidak mukallaf dan tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan masuk Islam. Kenapa? Ya, kenapa? Karena sebelum dia mau nerima atau tidak, dia harus tahu dulu. Harus sampai kepada dia dulu tentang arti Islam. Apa itu Islam? Ya. Wahakada. Dan juga memang ada perbedaan pendapat antara ulama. Di antaranya Imam Ghazali itu berpendapat bahwa bahkan orang-orang kafir zaman apapun,
kalau dia mendengar Islam, mendengar syariat Islam, itu dalam keadaan salah. Paham nggak? Islam is teroris. Islam is fanatisme dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak yang salah, dalam bentuk yang salah, yang mana orang setiap mau melihat itu dia langsung tidak tertarik sama sekali, itu juga termasuk belum sampai dakwah kepada dia. Kapan sampai dakwah kepada dia? Ketika ada seseorang atau ada bacaan, ada artikel yang sampai kepada dia bahwasanya Islam itu yang hakiki adalah seperti ini. Nah, itu barulah sampai kepada dia. Nah, ketika dakwah sudah sampai, dakwah Islam sudah sampai kepada seseorang, dia menerima, berarti dia masuk Islam, berarti dia wajib sholat. Tapi kalau dia tidak menerima, dia non Muslim, ya, tapi nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kenapa tidak mau menerima Islam, dan akan dituntut seluruh kewajiban yang ada di dalam agama Islam karena dia tidak mau menerima Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian itu adalah bulughud dakwah. Kalau misalnya seseorang tadinya nggak dengar Islam sama sekali, kemudian tiba-tiba pada suatu saat ada seseorang yang berdakwah ke tempat dia, orang Muslim, dia mendengar apa itu Islam, oh Islam ternyata begini, ada agama seperti ini, Allah, Muhammad, Rasulullah, dan sebagainya. Ya, kalau hal ini terjadi, setelah itu dia mendengar Islam dan masuk Islam, apakah dia wajib qadha seluruh umurnya yang lalu, yang dia tidak sholat dan tidak masuk Islam, mengenal Islam? Hukumnya tidak wajib, karena dia baru tahu Islam sekarang. Oke, seperti itu. Ya, hukumnya tidak wajib mengqadha. Seakan-akan orang itu baru masuk Islam memang dan tidak wajib diqadha. Kemudian salamatul hawas, yang terakhir adalah sehatnya, normalnya panca indera. Panca indera kita tahu sendiri ada 5, ya kan? Pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, dan dan perasa, ya, lidah, perasa. Tapi yang dimaksud di sini hanya 2, yaitu penglihatan dan pendengaran. Kalau misalnya ada seseorang yang waktu lahir ya sudah tuli dan buta dan tuli. Ini adalah 2 tempat untuk kita mengenal sesuatu, adalah mata dan telinga. Kalau salah satunya ada masih bisa. Tapi kalau dulu tidak ada, itu tidak bisa diajarkan sesuatu. Maka dari itu dia tidak wajib, atau dia bukan mukallaf, tidak wajib sholat. Atau orang yang terkena buta dan tuli ini ketika sebelum tamyiz, ya, sebelum dia umur 6 atau 7 tahun, sebelum bisa membedakan yang baik dan buruk, sebelum dia mulai agak dewasa sedikit, dia masih kecil sekali, dia terkena buta dan dia menjadi buta dan menjadi tuli. Itu juga tidak wajib sholat dan sebagainya, dan dihukumi dia itu adalah tidak mukallaf. Tidak wajib ibadah-ibadah dan tidak mukallaf. Maka dari itu, jadi ini semuanya adalah kewajiban. Ini adalah semuanya adalah kriteria seseorang dinamakan mukallaf dan wajib ibadah-ibadah dan wajib sholat. Jadi kalau orang Muslim, alhamdulillah, dia udah baligh, alhamdulillah, dia berakal, alhamdulillah, wanita ini lagi tidak haid dan nifas, alhamdulillah, dia sudah mengenal dakwah, alhamdulillah, dia normal anggota tubuh atau panca inderanya, alhamdulillah, dia ketika masuk waktu sholat wajib sholat. Ya, ini kan ngebahas sholat kan. Dan ketika ada ibadah-ibadah lain seperti zakat fitrah, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Ada bulan puasa, wajib dia puasa Ramadan dan lain-lain. Dia mampu, wajib dia pergi haji. Oke. Jadi seperti itu. Nah. Baik. Kemudian
Itu adalah syarat apa tadi namanya? Syarat wajib. Nah, di sini ada pembahasan orang kafir. Orang kafir itu ya, apa namanya? Dia ada yang wajib sholat, ada yang nggak wajib sholat. Maksudnya gimana nggak wajib sholat? Pertama, dia itu wajib sholat. Maksudnya apa? Wajib dia sholat, tapi wajibnya ini untuk tuntutan saja. Dia akan disiksa di akhirat, ya, karena tidak sholat, ya, padahal dia memang tidak sah di dunia, karena dia harus melangkah satu langkah, yaitu adalah masuk ke dalam Islam. Kalau dia tidak melangkah ke dalam Islam, ya, berarti dia mengingkari Islam, dan juga sekaligus syariat-syariat Islam, dia dinyatakan dia akan disiksa oleh Allah di akhirat karena tidak sholat dan karena tidak masuk Islam. Nah, dalam satu kata lain, yaitu dia juga tidak wajib sholat. Maksudnya tidak wajib apa? Tidak wajib di dunia. Dan dia tidak perlu untuk mengqadha setelah Islam. Jadi seorang kafir non-muslim itu ada dua hal yang zahirnya kelihatannya itu bertentangan atau berkebalikan. Yang pertama dia wajib sholat, yang kedua dia nggak wajib sholat. Tapi dua-duanya ada arti khusus. Nggak wajib sholat dari segi wajib sholat dari segi dia akan dituntut oleh Allah kalau nggak sholat nanti di akhirat. Dia nggak wajib sholat dari segi apa? Dia belum masuk Islam, kalau sholat nggak sah dan nggak dituntut di dunia, dan nggak wajib qadha bahkan walaupun ketika dia nanti masuk Islam. Kira-kira jelas ya. Jadi kalau ada yang bilang orang kafir wajib sholat, kita nggak usah wow, salah itu, ngaco itu, nggak punya ilmu, kata siapa? Kita udah belajar. Maksudnya wajib sholat, maksudnya di akhirat akan disiksa karena dia tidak sholat. Baik. Nah, sekarang syarat ini, ya. Sekarang kita masuk ke dalam 8 syarat sah sholat. Ada 8 syarat sah sholat. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi adalah kriteria atau kriteria yang mana ketika dipenuhi, maka orang yang memenuhi 6 hal tersebut wajib sholat ketika datang waktunya. Tapi ini ketika seseorang itu yang sudah wajib atau orang yang belum wajib pun itu ingin sholat, apa yang harus dia lakukan? Ini ada agar sholatnya sah, ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, taharatul hadatsain, yaitu adalah suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kita tahu sendiri, yaitu membatalkan wudhu. Hadas besar kita tahu sendiri, yaitu adalah yang mewajibkan mandi. Ya, harus suci dari dua-duanya, baru sah. Ya. Saya nggak mau wudhu, tapi saya wajib sholat. Ya wajib engkau wudhu. Saya belum mandi junub, tapi saya sudah masuk waktu sholat. Wajib kamu mandi junub karena untuk sholat. Yang kedua adalah taharatu anin najasa fi thawbi wal badan wal makan, yaitu sucinya ketika seseorang yang mau sholat itu suci dari najis. Dari najis di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah fithawb. Yang pertama adalah di pakaian. Kita harus membahas apa itu pakaian sholat. Nanti dulu. Nanti akan dibahas secara detail. Oke, jangan takut. Kita akan bahas satu persatu. Jadi sekarang di sini Ana artikan aja secara global agar kita bisa mengetahui apa aja itu syarat sah sholat. Yang kedua adalah sucinya dari najis, fithawb di dalam pakaian orang yang sholat, wal badan yaitu adalah tubuh orang yang sholat, ya badannya, wal makan dan tempat orang yang sholat. Yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Aurat harus ditutup waktu sholat. Yang keempat istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kiblat harus diarahkan, harus mengarah ke situ ketika mau sholat. Yang kelima, dukhulul waqt, harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum sah sholatnya. Yang keenam, ilmu bifardiyatiha. Apa artinya? Meyakini bahwasanya sholat itu wajib.
Sholat zuhur itu wajib, asar itu wajib, maghrib itu wajib, isya itu wajib, subuh itu wajib. Bahwasanya sholat itu wajib. Kalau ada orang sholat subuh dan dalam hatinya, ini kan sunnah tahu, saya nggak merasa ini wajib kok. Ini sholat sunnah, saya kalau nggak sholat ini juga nggak apa-apa. Ini saya nyari pahala aja nih ceritanya. Gitu. Kalau orang dalam hatinya begitu, dia tidak sah sholatnya karena menganggap sholat itu adalah sunnah, ya tidak wajib. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah menganggap sholat itu wajib. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Ya. Alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak menganggap, tidak berkeyakinan salah satu daripada rukun-rukun sholat sunnah. Ruku sunnah, ruku. Baca Fatihah sunnah kali, baca Fatihah. Sujud sekali aja, ngapain 2 kali? Yang wajib tuh 1, yang kedua nggak wajib. Nah, itu yang fardu-fardu dia nganggap atau dia yakini itu adalah sunnah, itu tidak sah sholatnya. Jadi dia lagi sholat nih, dia ruku, tapi dia nganggap rukunya itu nggak wajib, bukan rukun. Kalau saya nggak ruku juga nggak apa-apa, itu dalam hatinya. Atau dia pokoknya nganggap itu adalah sunnah, itu juga nggak sah. Nah, ini pentingnya kita belajar fikih ya. Berapa banyak orang di luar sana karena nggak belajar fikih, dia nganggap salah satu hal yang fardu itu sunnah dan tidak sah sholatnya dia, tidak sah ibadahnya dia. Kenapa? Karena nggak belajar. Ya, dia nganggap yang wajib itu sunnah. Masih mending kalau orang nganggap sunnah itu wajib, masih mending ya, dan sah ibadahnya. Nganggap apa? Nganggap baca surat itu adalah wajib, itu masih sah sholatnya. Nganggap salam yang kedua itu wajib, ya, nengok salam itu wajib, ngangkat tangan waktu takbiratul ihram itu wajib, itu masih sah sholat. Tapi kalau udah nganggap tasyahud akhir itu sunnah, salawat itu sunnah, kemudian salam itu sunnah, duduk tasyahud duduk antara 2 sujud sunnah, itu nggak sah sholat. Yang terakhir adalah ijtinabul mubtilat, yaitu adalah meninggalkan, menjauhi segala yang membatalkan sholat. Itu ada banyak lagi pembahasannya. Masya Allah ya. Jadi kita sudah membahas daripada syarat wajib dan syarat sah. Tapi kita belum pretelin satu persatu nih ya. Kita kan mau ilmu yang banyak nih sekalian ya. Ini kalau ini mungkin kita udah tahu semuanya. Kan tapi apa maksudnya taharatul hadatsain? Apa maksudnya taharu an najasa fi thawb wal badan? Apa yang dimaksud bajunya orang sholat? Apa yang dimaksud badannya orang sholat? Apa yang dimaksud tempatnya orang sholat? Nah, kita harus pelajarin itu. Kita harus pelajarin itu. Ya, pelajarin nih itu. Wah, kata. Baik. Nah, wah, kata. Ya. Baik, sekarang kita mungkin masuk sedikit aja. Taharatul hadatsain, yaitu tentang suci dari 2 hadas. Nah, di sini adalah orang yang mampu untuk bersuci. Ya, kalau orang nggak punya wudhu, mampu untuk berwudhu, ada airnya, atau bisa didapatkan airnya. Kalau nggak mampu, ada debunya. Soalnya ada orang yang tidak mampu. Maksudnya apa? Seperti orang yang tidak memiliki 2 alat suci, yaitu tidak ada air dan tidak ada debu, seperti di gunung salju, seperti di tengah laut. Tengah laut ada air ya? Maaf. Seperti di dalam penjara contohnya. Penjaranya bersih banget, nggak ada debunya. Atau dimanapun. Ada yang nyontohkan itu di puncak gunung. Puncak gunung atau gunung apa? Gunung Batu apa gunung apa? Nggak tahu. Pokoknya ada di puncak gunung, nggak ada air dan nggak ada debu sama sekali. Ya mungkin lembab kali ya. Biasanya nggak ada debu tuh karena kalau basah. Baik. Nah, ini kan harus suci dari 2 hadas. Padahal dia sekarang lagi berhadas. Tapi nggak ada air, tapi nggak ada debu. Apa yang dia lakukan? Wajib dia sholat. Nggak pakai bersuci. Namanya hurmatul waqt, untuk menghormati dan memuliakan waktu sholat.
hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya kita di pesawat, nggak ada air di pesawat, nggak ada debu di pesawat, nggak bisa sholat, nggak bisa bersuci. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita sholat hurmatul waqt. Ya, hurmatul. Kecuali kalau kita niat dalam hati mau jamak, bolehlah. Ya, jamak ya udah, nanti hurmatul waqtnya zuhur di waktu asar gitu, atau asar di waktu zuhur. Nah, ini di pesawat atau di kereta atau dimanapun ya, itu nggak ada air dan nggak ada debu. Apa yang harus dilakukan? Kita sholat. Namanya hurmatul waqt, untuk menghormati, memuliakan waktu sholat. Nanti qadha nggak, pertanyaannya? Wajib di qadha. Jelas-jelas ya. Orang yang sholatnya cuma faqidut tahurain, nggak pakai bersuci, ya itu nanti wajib qadha, soalnya nanti akan ketemu air, akan ketemu debu. Jadi dia wajib qadha. Itu adalah taharatul hadatsain ya. Jadi taharatul hadatsain ini adalah wajib ya. Adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak bersuci, nggak sah sholat kita, kecuali dalam keadaan ketiadaan kedua alat suci dari pensucian daripada sholat itu, wudu dan tayamum tidak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kalau orang lagi sholat, lagi nggak punya wudu dan nggak ada tayamum, lagi sholat. Nah, ada kalanya ting nomor 1, baru nggak kelihatan. Ting nomor 1, dia akhirnya nemu air, ya lagi sholat. Itu hukumnya apa? Wajib dia pakai airnya, ulangin sholat pasti ya, secara mutlak. Harus diulangin sholatnya kalau ketemu air. Jadi tadinya di kereta, ya nggak ketemu air nih, nggak ada air nih, dia sholat. Di tengah sholat atau selesai sholat, akhirnya ada yang bawain air nih, nemu nih, kamu nggak nyari yang benar, coba nyari yang benar, cari ke gerbong satu lagi gitu. Yang nyari di gerbong satu doang, enggak, sampingnya juga cari. Oke. Ada air, wajib hukumnya dia berwudu, kemudian dia sholat lagi. Oke. Kalau misalnya dia menemukan atau dia hanya mendapatkan atau menemukan debu. Oke. Ini ada tafsil atau ada perincian. Kalau menemukan debu, kadang-kala dia ngelihat debunya itu lagi sholat. Hukumnya apa? Dia wajib membatalkan sholat dan pakai debu tersebut untuk tayamum, ya, dan kemudian ngulangin sholatnya dengan tayamum. Itu kalau lagi sholat ya. Kalau lagi selesai sholat, ba'dahu artinya selesai sholat, apa hukumnya? Jadi ini udah selesai sholat nih. Ada debu, ada yang bawain debu, ngelihat debu, tadinya dia cari nggak ada, ketemu debu, dia wajib bertayamum, ya, dan dia wajib mengqadha kalau sholatnya itu tidak perlu diulang, ya, kalau sholat tidak perlu diulang. Apa sholat yang tidak perlu diulang? Itu adalah sholat ketika Nah, ini yang sebenarnya kita udah bahas ya, lupa lagi. Sholat yang tidak perlu diulang itu adalah kalau kita bertayamum di tempat yang nggak ada air biasanya, atau kita bertayamum di tempat setengah-setengah, 50-50, ada air, ada debu, ada air atau nggak ada air. Contohnya yang biasa nggak ada air di padang pasir. Jadi kalau kita sholat di padang pasir, oke, kemudian kita padang pasir nggak ada pasir, nggak ada debu. Contohnya. Atau kita di pesawat luar angkasa. Sekali-kali lah menghayal dikit. Kita lagi naik roket ini, lagi naik pesawat luar angkasa, pesawat antariksa, ya. Nggak ada air di situ. Nggak ada debu di situ, kita sholat. Habis sholat, nemu debu. Nah, itu kan tempat itu kan emang nggak ada air di luar angkasa, gimana? Nah, itu wajib dia ulangin lagi, ya, tayamum, lihat debu, tayamum, sholat lagi kalau di tempat seperti di luar angkasa. Tapi kalau tempatnya di rumah dia sendiri,
itu nggak wajib ngulang. Ya, nggak wajib ngulang. Oke, Ana ulangi. Kalau orang yang faqidut tahurain, kita ngambil istilahnya ya, tidak memakai air dan debu. Kalau dia udah selesai sholat atau lagi sholat, nemu air, wajib dia sholat lagi dengan wudhu. Kalau nemu debu, ya, kalau nemu debunya itu lagi masih di waktu sholat, afwan, tadi Nabi bilang lagi sholat ya, masih di waktu sholat, wajib dia tayamum dan ulangin lagi sholatnya. Tapi kalau misalnya dia nemunya setelah keluar waktu sholat, dia kalau di luar angkasa contohnya, itu wajib ngulangin sholat. Tapi kalau kayak di rumah dia, tempat yang biasanya ada air, itu nggak wajib ngulangin sholat dengan tayamumnya dia. Itu maksudnya ya. Insya Allah jelas ya. Insya Allah jelas. Nah, baik. Nah, kira sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ngebahas tentang apa itu tempat sholat, apa itu badannya orang yang sholat, apa yang dimaksud pakaiannya orang sholat. Apa yang dimaksud itu? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Tafadhol ikhwan, sekarang Ana buka dua nih, ada live di IG, ada juga di Zoom. Ya, silahkan yang mau bertanya, mau lewat Zoom, lewat Ustadz Ray, bisa ditanya langsung dan bisa juga diketik lewat lewat IG. Kalau ada yang mau nanya, soalnya biasanya ada yang keluar, ada yang masuk. Fadol, silakan pembahasan tentang syarat sah dan syarat wajib sholat, dan yang pertama adalah toharo anil hadatsain. Ya, tafadhol, kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah. Syukran kasiran pada Ustaz Adam Haikal. Tafadhol, bagi yang mau bertanya terkait pembahasan syarat sholat, kalau yang masih bingung, yang ingin ditanyakan, yang ingin diulang, ya, atau ada kasus-kasus yang lain, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat atau boleh langsung open mic. Silahkan. Ada nggak? Stop share. Oke. Silakan, ada nggak? Oh ya, ada yang angkat tangan. Ustaz Wahbah. Ustaz Wahbah, silakan. Silakan. Ayo Ustaz Wahbah, boleh open mic-nya. Boleh diketik kalau gitu. Anak-anak nangis. Kalau pembahasan lihat ya. Anak-anak nangis. Anak-anak nangis melambaikan tangan. Masya Allah. Insya Allah udah reda nangisnya. Ya, bagaimana, ada yang ditanyakan dari asatidz yang lain? Dari Ustaz boleh tanya tentang bab ibadah lebih umum, boleh, atau yang berhubungan atau apa aja terakhir itu. Silakan. Ustaz, Anda ingin nanya deh, Ustaz, sambil nunggu yang lain. Oke, silakan. Nanti mungkin akan dibahas, cuman ini kayaknya agak bikin ngeganjel gitu. Terkait dengan tumaninah, Ustaz. Sebetulnya kadar tumaninah tuh segimana segitu maksudnya? Kadar tumaninah, oke. Akan dibahas nanti di matan Safinah. Tumaninah itu kan wajib di dalam rukun-rukun sholat. Dan tumaninah itu kadarnya adalah sekedar bacaan subhanallah. Sebenarnya bacaan subhanallah ini relatif ya. Ada orang baca subhanallahnya cepat, ada yang lambat dan sebagainya. Subhanallah ini yang sedang-sedang ya, orang baca subhanallah. Pokoknya apa? Pokoknya itu intinya itu
bisa dikatakan seseorang itu sudah tenang dan berhenti dari seluruh gerakan ya di tubuhnya itu setelah dia berpindah gerakan. Contohnya dari ruku ke i'tidal. Jadi ketika i'tidal itu setelah gerakan dia diam, tenang. Tenangnya itu sekedar orang itu bisa membedakan ini adalah rukun yang berbeda, yaitu ketika dia bergerak mau sujud itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ulama mengkira-kirakan sekedar subhanallah. Akhirnya jelas. Oke, ini ada pertanyaan dari IG. Ustadz, jika kuku tangan kita panjang, apakah wajib masuk air wudhu juga? Kalau kuku kita panjang, wajib masuk air wudhu juga. Nah, hukumnya adalah, kita udah membahas tentang wudhu, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib kita masukkan air atau sampaikan air ke dalam sela-sela kuku kita yang panjang. Ya, makanya itu harus diperhatikan. Kuku harus dibersihkan, kalau bisa dipotong, kalau enggak dibersihkan ya. Harus sampai. Kecuali kalau misalnya ada satu pengecualian, kalau misalnya kotorannya itu hanya berbentuk keringat, ya, hanya dari keringat, bukan dari benda yang lain. Ya, kalau kadang-kadang kan ada kotorannya dari tanah, dari debu, dari lain, itu harus sampai air ke dalam. Akan tetapi kalau misalnya hanya sedikit dan cuma karena keringat saja ya, karena keringat yang berkumpul jadi seperti kotoran, itu ulama mengatakan dima'fu atau diperbolehkan, maksudnya tidak harus kita paksakan itu dibersihkan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu adalah benda dari luar seperti cat atau seperti tip-ek atau apapun, itu harus dibersihkan dan wajib sampai kepada bagian yang tertutupi oleh hal tersebut. Karena kira jelas. Ada pertanyaan ya? Di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf jika kita sedang sholat, tiba-tiba di pertengahan sholat ada kotoran cicak yang jatuh di sajadah. Tempatnya menjadi najis atau kita lanjut sholat dengan menghindari kotoran cicak tersebut. Atur nuhun. Nah, kira yang dibahas ya ini tentang masalah ini. Taib, ini kan masalah najis ya, kita udah bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lagi sholat, kalau misalnya tempat kita itu kena najis ya, yang pertama kitanya nggak kena, oke? Yang kena adalah tempat kita. Nah, tempat kita itu apa? Tempat ini kan berarti bukan baju, ya kan? Walaupun baju kita panjang, yang mukena tuh mukenanya panjang, bukan mukenahnya berarti kan? Berarti tempat sholat kita. Tempat sholat kita ini kalau terkena najis, ya, hukumnya adalah kita tetap sah sholat dan boleh meneruskan selama tidak bersentuhan dengan najis tersebut. Oke? Akan tetapi kalau misalnya kita berpapasan atau kita kalau sujud itu kita berpapasan atau kita menaungi daripada najis tersebut, hukumnya adalah makruh di dalam sholat kita. Walaupun sholatnya tetap sah selama tidak menyentuh. Jadi kalau ada kotoran cicak jatuh, kalau jatuhnya di luar area sholat kita, alhamdulillah, ya, bukan, yang penting nggak nyentuh dan kita nggak membayangi daripada kotoran tersebut. Tapi kalau misalnya di tempat di depan kita, kalau nggak disentuh tidak masih sah sholatnya. Tapi kalau berjajaran dengan anggota tubuh kita, itu hukumnya makruh. Kira jelas ya. Kira jelas. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ustazah Fatimah tadi angkat tangan. Ustazah Fatimah, silakan. Iya, Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Ustaz, gini, misalnya kita berada pada suatu tempat, kita tidak tahu itu arah kiblat di mana gitu. Terus kita sholat, setelah itu setelah sholat baru kita bertanya, kemudian kiblat kita tadi itu salah, Ustaz. Kemudian waktu sholat itu sudah habis. Gimana itu, Ustaz? Sebelum kita sholat, sebelum kita sholat kita udah bertanya. Belum bertanya, Ustaz. Belum bertanya dan belum mencari tahu, belum. Belum mencari tahu. Oke.
Kalau di sini berarti hukumnya sholatnya itu perlu diqadha, akan tapi karena kita tidak tahu, hukumnya kita tidak berdosa. Tapi masalahnya di sini yang diwajibkan itu adalah kita mencari tahu dan memastikan walaupun dengan bertanya atau buka aplikasi kiblat atau mencari tahu atau mencari mencari masjid terdekat dan sebagainya yang bisa menunjukkan arah, atau minimal kalau di tengah hutan, kita kan tahu sendiri kita di Indonesia itu menghadap barat itu yang mana dan kiblat itu ada di barat, ya kita cari barat ya dari matahari dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu kewajiban sebenarnya sebelum kita sholat. Ya, jadi pertama harusnya seperti itu, cari tahu dahulu. Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur, berarti dia sholat dalam keadaan tidak mengetahui kiblat. Nah, setelah itu dikasih tahu bahwasanya sholat itu salah. Pertama, dia itu mendapatkan dosa karena dia tidak mencari kiblat. Yang kedua, sholatnya tidak sah. Yang ketiga, wajib diqadha dengan menghadap kiblat yang benar. Lain halnya, kalau kita sebelum sholat kita udah mencari semampu mungkin, oke, ternyata ke arah sana. Kemudian setelah itu ada yang mengabarkan enggak, kiblat itu ke sana. Itu kita nggak wajib qadha sholat kita dan nggak batal sholat kita. Karena kenapa? Karena kita sudah berusaha. Ya, kita sudah berusaha. Kalau kita udah berusaha. Kalau belum berusaha kayak tadi, tetap kita harus mengqadha dengan arah kiblat yang benar. Nah, itu jadi berusaha itu penting. Insya Allah kita akan bahas secara detail di pertemuan selanjutnya, karena ada di sana istiqbalul qiblah nomor 5 ya kan, atau nomor 4 tadi. Di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat, dan bagaimana cari kiblat dan bagaimana hukum-hukumnya akan dibahas secara detail. Karena kira jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sholat, Ustaz, saya memiliki anak bungsu laki-laki yang belum disunat. Kemudian si anak pegang kita dalam keadaan sholat. Jadi si bapaknya lagi sholat dipegang sama anaknya. Pertanyaannya, apakah sholat saya batal atau tidak? Mohon arahannya Ustaz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ini sebenarnya banyak yang tertukar antara najis dan membawa hadas. Nah, kalau misalnya anak itu belum sunat, berarti dia anaknya itu membawa hadas. Yang tidak boleh bukan kita disentuh, akan tapi kita menggendong dan membawa. Ya, jadi yang membawa najis itu tidak sah dan batal sholat kita. Bukan menyentuh. Nah, kalau menyentuh ini adalah najisnya langsung. Paham nggak? Jadi kita menyentuh najisnya langsung dalam sholat itu batal. Ya. Atau kita menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan najis itu batal. Ya. Yang berhubungan langsung dengan najis. Tapi kalau misalnya anaknya seperti ini, dia membawa najis. Ya. Itu juga kemungkinan juga bersih. Ya, dia membawa najis. Itu tidak, yang membatalkan bukan menyentuh dia atau disentuh oleh dia, akan tetapi kalau kita menggendong dia, membawa dia. Nah, kira jelas. Bagaimana Kang Irwan? Insyaallah. Kayaknya pertanyaannya 2 nih, sama nih pertanyaannya. Di IG juga nanya sama. Ala kulli hal, Anda udah jawab itu. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya, berarti sangat penting ya, yaitu adalah hal-hal yang berhubungan dengan najis, berhubungan dengan kiblat, berhubungan dengan waktu sholat, bagaimana cara taunya, bagaimana hukumnya. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan, semuanya itu penting banget kita pelajarin. Insya Allah pada istiqomah ya, kita semua konsisten dalam kajian-kajian seperti ini. Ya kan? Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak, silakan. Pertanyaan pertama terkait dengan ini, Ustaz. Kalau seandainya kita mau sholat nggak ada air, otomatis kan tayamum. Kemudian setelah itu kemudian ada air, Ustaz. Kita kan wajib ya, Ustaz. Jadi yang tidak ada airnya kapan? Sebelum sholat? Ya, di pertengahan sholat lah. Pertengahan sholat, lalu ada air. Itu apakah dia sudah tayamum sebelumnya? Ya, sudah. Udah tayamum. Oke. Kemudian dia melihat air di tengah-tengah sholat. Ya.
Tapi air bukan melihat, tapi misalnya dikasih teman atau bagaimana, tapi airnya itu air curian misalnya begitu Ustaz, atau gosok. Seperti itu, apa kita harus boleh memakai itu atau enggak? Nah, ini kita udah bahas sebenarnya nih. Kita udah bahas ya kan Ustaz Rey. Itu ada banyak itu perbedaan atau apa namanya pembagiannya itu ada banyak. Iya. Itu ada banyak. Ya. Ya, yang masalah ini sekarang ini kita perlu tahu kata-katanya apa. Kalau misalnya dia bawakan air begitu saja tanpa dikasih tahu, itu batal sholatnya. Soalnya dia ngelihat air, oke? Tapi kalau dikasih tahu oleh temennya, itu dia bilang, temennya bilang ada air, tapi curian, ya ngomong air dulu baru curiannya. Tapi Anda boleh nyolong nih, atau nanti ketahuannya, itu juga batal sholatnya. Akan tapi kalau dia bilang saya habis nyuri air, jadi airnya itu belakangan, kata curinya itu duluan, berarti tidak wajib membatalkan sholat, tidak wajib membatalkan sholat dan tidak batal sholatnya karena itu seakan-akan tidak ada air, memang hukumnya haram untuk memakai seperti itu. Ya, anak kira jelas ya. Anak kira pembahasannya udah ada, tinggal dilihat di YouTube. Dilihat di YouTube itu secara detailnya ada seperti itu. Tapi ini anu dijawab ya, apa pertanyaannya seperti itu. Masya Allah. Jelas ya. Ada lagi nih? Tanya tentang ini Ustaz, kelanjutan dari kotoran cicak tadi. Ya. Nah itu kan tadi di sajadah. Ya. Apa tadi anak kurang menyimak, misalnya terkena kemukena. Oh, kemukena. Ya. Berarti gini, itu kan najis. Kita lihat tai cicak itu, kotoran cicak itu apakah kering atau basah atau lembab basah. Kalau basah berarti baru, itu langsung sholat kita batal. Tapi kalau kering, kalau kita bisa menyentilnya dengan tanpa menyentuh, menyentil misalnya nyentil dari baliknya atau bagaimana, itu ketika itu jatuh langsung disentil tanpa ada jeda, itu kita masih bisa meneruskan sholat kita. Tapi kalau kita bukan nyentil, kita pegang kemudian kita buang, batal sholat kita karena membawa najis. Ya, atau kita sentil tapi menyentuh, itu juga batal karena kita megang najis. Ya, yang penting kalau nyentilnya seperti dibalik mukena itu tiba dan langsung seketika, itu masih sah sholat kita. Jelas ya? Oke. Ini di kolom komentar nih kan kayak ada satu. Oke. Afwan Ustaz, izin bertanya, waktu itu saya dan teman-teman saya akan melaksanakan sholat di sebuah musola yang tempatnya hanya sepetak. Lalu di dalam musola tersebut ada seorang laki-laki sedang sholat. Setelah itu teman-teman saya langsung menggunakan kaos kaki. Pendapat Ustadz mengenai hal itu bagaimana? Apakah yang dipermasalahkan itu musolanya bekas dipakai laki-laki, makanya teman-teman saya langsung memakai kaos kaki? Gimana Ustadz? Itu tanya teman-temannya. Bentar dulu, sebentar. Anda mau merenungi ini ya. Pertanyaannya. Baik, Ustaz saya mau tanya. Waktu itu saya dan teman-teman melaksanakan sholat di sebuah musola. Akan melaksanakan sholat. Berarti belum sholat. Tempatnya hanya sepetak. Lalu dalam musola tersebut ada seorang laki-laki sedang sholat. Nah, setelah itu teman saya langsung menggunakan kaos kaki. Maksudnya waktu sadar ada orang laki-laki di musola itu juga. Pendapat Ustadz mengenai hal itu bagaimana? Apakah yang dipermasalahkan itu musolanya bekas dipakai laki-laki? Enggak gitu. Ya, pertama lebih bagus ya, mau yang paling jelas itu tanya temannya langsung. Tapi kalau misalnya kita mau nebak-nebak nih yang berhubungan dengan hukum fikih, itu adalah aurat ya. Di dalam sholat kok aurat? Gini. Dalam sholat harus ditutup ya. Wanita harus menutup kaki. Ya. Berarti nggak ada hubungan sama laki-laki sebenarnya. Harusnya ada atau tidak ada laki-laki itu harusnya dia tetap menutup memakai kaos kaki dalam sholat ya kan. Harusnya begitu. Berarti ini masih misteri. Kecuali kalau misalnya
mereka itu menganggap sholat itu nggak wajib menutup kaki, kemudian dan wajib menutup kaki kalau ada orang laki-laki, nggak muhrim. Ini agak aneh ya, kebalikannya sebenarnya, ya kan? Kebalikannya sebenarnya. Jadi kalau sholat harusnya ditutup, kalau nggak sholat aurat juga sih, tapi ada pendapat mazhab, bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i, mengatakan telapak kaki atau kaki itu sedikit itu tidak aurat. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi pendapat itu lemah. Ya, tapi dia kebalik lagi, bukan begitu, tapi kebalik. Nah, itu karena kira lebih jelasnya ditanyakan langsung kepada mereka. Tapi nggak ada di dalam Islam, dalam fikih itu seorang perempuan makruh atau kenapa bekas sholat laki-laki, nggak ada sama sekali. Ya, makruh atau harus pakai tutup kaki, alas kaki atau bagaimana syarat-syarat tertentu kalau bekas dipakai laki-laki nggak ada. Begitu juga perempuan, begitu juga laki-laki. Tempat yang bekas dipakai perempuan nggak seperti itu hukumnya. Nggak seperti itu hukumnya. Nah, kira jelas ya. Jadi kalau kurang jelas tinggal ditanyakan mereka kenapa seperti itu. Ya. Tapi yang kita tahu dalam hukum Islam ini yang Anda jelaskan itu. Ya, Ustaz, Ana mau nanya deh, Ustaz. Okay. Kait dengan aurat nih, kebetulan lagi ngebahas aurat akhwat maksudnya dalam sholat. Jadi di beberapa kali kesempatan itu Ana ngelihat kayak akhwat itu sholat nggak pakai mukena, hanya menggunakan kerudung lebar aja. Sementara untuk bagian tangannya, ini kan berarti tangan ya. Iya. Itu masih kelihatan, Ustaz. Atau ada sekarang ini modelan mukena yang cuma nutupin ini aja nih, segini doang tuh. Apakah itu udah cukup memenuhi syarat menutupi aurat atau belum, Ustaz? Oke. Aurat seorang wanita di dalam sholat itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan itu, wajah dan telapak tangan itu bukan aurat di dalam sholat. Nah, berarti telapak tangan ya itu bukan aurat. Berarti selain telapak tangan itu adalah aurat. Yang banyak terjadi ketika seseorang wanita ya akhwat itu mengangkat tangannya takbir. Nah, itu kelihatan nih ya kan seperti ini. Yang di bawah telapak tangan. Telapak tangan nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Tapi masalahnya ininya kelihatan waktu Allah, nah, kayak begini nih, persis. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Nah, ini yang perlu kalau yang tadi yang udah seperti ini, ya ada beberapa mukena ada talinya kan, ada talinya untuk tidak terbuka ininya. Itu sah. Ya, ininya kelihatan boleh, ininya kelihatan boleh. Itu sah. Ya, yang tidak sah itu adalah tadi yang kelihatan ininya, apalagi kakinya. Kaki itu udah aurat udah dalam sholat. Nah, jadi seperti itu ya. Dan juga yang perlu diperhatikan di dalam sholat bagi para akhwat yang tahu, yang udah mengamalkan, alhamdulillah. Yang baru tahu, nah sekarang dikasih tahu, kita kan belajar kan untuk memperbaiki diri kita kan, bukan ini ada yang bolehin kok, enggak. Ini adalah ilmu ya, yaitu adalah ini adalah aurat ya, di bawah dagu itu adalah aurat. Karena kenapa? Wajah itu cuma sampai dagu. Wajah itu cuma sampai dagu. Kita belajar di bab wudu, wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Bawahnya dagu itu aurat. Jadi yang masih segini kebuka, kelihatan lehernya sedikit, itu tidak sah sholatnya. Nah, maka dari itu hendaknya majukan sedikit, bahkan ada yang sebagian menutup sampai dagu sebagian. Seperti itu ya. Nah, ya, yang udah tahu alhamdulillah, yang baru tahu ya diamalkan dan dikabarkan kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya yang belum tahu. Jadi kita perhatikan juga ya, wajah dan kedua telapak tangan. Wajah berarti leher nggak masuk ya di aurat. Telapak tangan berarti bawahnya telapak tangan itu aurat. Juga kaum laki-laki ya, sekalian aja nih ya. Kaum laki-laki itu ada beberapa orang itu kalau ruku itu atau habis sujud itu kelihatan punggungnya. Nah, aurat di punggung itu sebenarnya yang sejajar dengan pusar. Jadi pusar kalau ditarik garis lurus ke belakang itu adalah aurat. Jadi kalau kebuka belakangnya ya,
bukan bapak-bapak bengkel aja, siapa aja yang kelihatan begitu. Nah, itu kebuka auratnya dan bisa batal sholatnya dan lain-lain. Ya, Kak. Syukran. Ada lagi Ya. terakhir? Kalau nggak ada kita cukupkan. Bisa bertanya Ustadz? Oke, ya terakhir. Ini mungkin sudah disampaikan kemarin Ustadz, tapi saya belum paham banget yang tentang permasalahan haid Ustadz. Ini ketika membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran Ustadz. Kadang kita ada yang bilang walaupun lagi belajar nggak boleh yang namanya baca Quran kalau lagi haid. Kemudian ada juga yang bilang kalau dalam keadaan belajar tidak apa-apa, misalnya membaca ini setoran gitu. Gimana Ustaz? Oke. Yang anak pelajarin, yang kita tahu di dalam kitab-kitab ulama ini, yang diperbolehkan untuk orang haid dalam Al-Quran itu bukan belajar, akan tetapi untuk baca-bacaan, untuk pengamanan, untuk seperti ayat kursi dan wirid-wirid yang biasa dibaca, memang bukan untuk Al-Qur'annya, bukan untuk pembacaannya, akan tapi untuk khasiatnya, untuk manfaatnya. Itu diperbolehkan. Akan tapi kalau seperti menyetor Al-Qur'an ya untuk belajar, itu masih masuk ke dalam tilawah, masih masuk ke dalam membaca Al-Qur'an. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Boleh kita membaca di dalam hati, boleh kita mungkin seorang gurunya sedang haid, seorang ustadzahnya sedang haid, dia boleh mendengar hafalan orang lain dan membetulkan setengah kata atau satu kata aja, itu yang salah, itu boleh. Ya, kita dengar dari guru-guru kita seperti itu, boleh. Akan tetapi kalau misalnya membaca sampai satu ayat atau membaca untuk belajar, untuk menyetor dan sebagainya, itu tidak boleh. Maka dari itu di antara kendala ma'had tahfidz Quran itu ketika banyak santriwatinya yang sedang haid. Nah, itu mengurangi waktu untuk menyetor. Ya, kenapa seperti itu? Ya jelas-jelas karena waktunya haid tidak boleh untuk menyetor sekalipun. Ya, menyetor sekalipun. Boleh dia memperkuat daripada murojaahnya dengan mendengar, dengan menyimak, dengan duduk di samping yang menyetor dan sebagainya, dan banyak cara-cara lain untuk memperkuat dan tidak lupa hafalannya. Nah, kira jelas. Nyambung Ustadz ya? Iya. Iya gini Ustadz, pernah itu ketika misalnya lagi belajar di online, baca surat tertentu, kemudian alasan kita nggak baca gitu karena lagi haid. Kemudian ada teman bilang nggak apa-apa kalau lagi haid, nggak apa-apa baca Quran kalau misalnya yang ada tafsirnya gitu Ustadz. Nah, ini beda lagi. Atau memakai handphone katanya Ustadz. Beda. Membaca Al-Quran itu sama hukumnya, mau pakai handphone, mau pakai tafsir. Yang ada tafsirnya atau ada handphonenya itu kalau misalnya kita nggak punya wudhu, memegang HP yang ada Al-Qur'annya. Boleh atau enggak, selama ada tulisannya itu kita nggak punya wudhu, nggak boleh kita sentuh tulisannya. Kalau tulisannya tidak ada atau di antara tulisannya ada kekosongan, ada layar kosong, itu boleh. Itu kalau nggak punya wudhu atau lagi haid juga seperti itu. Sama, itu jangan dicampur-campur. Ini tadi ngomongin baca, sekarang ngomongin megang ya. Jadi yang masalah memegang itu yang masalah HP dan masalah tafsir ya, ada tafsirannya dan sebagainya, itu masalah memegang ya, itu kecampur itu ya. Dan masalah membaca tetap namanya tidak boleh kecuali dengan uzur yang saya sebutkan tadi ya. Jadi mau uzur apapun, mau lewat apapun, sama saja membaca tidak boleh kecuali zikir-zikir khusus dan manfaat-manfaat khusus, bukan tilawah. Semua bentuk tilawah diantaranya menyetor itu tilawah, itu tidak diperbolehkan. Itu mazhab Syafi'i. Wallah alam, mazhab lain, wallah alam, kita mempelajari mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i. Kira-kira jelas ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat, afwan. Enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan sholat sendiri-sendiri dalam musola di stasiun kereta yang tempatnya hanya sepetak, apakah boleh?
kondisinya pada saat itu waktu masuk sholat dengan keberangkatan kereta sangat mepet. Jadi tidak memungkinkan untuk menunggu laki-laki tersebut selesai sholat. Apakah diperbolehkan? Oke, ini berarti dia takutkan khalwat ya, takutkan berduaan dengan yang tidak muhrim. Ala kulli hal. Berduaan yang tidak muhrim tidak boleh dalam di dalam satu satu tempat ya. Ada beberapa yang mengecualikan kalau misalnya tempat itu tempat umum sekali dan banyak orang yang keluar masuk dan sebagainya ya, dan terlihat dari luar dan sebagainya, itu bisa dinamakan tidak khalwat ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, bukan ada yang mengatakan, memang seperti itu. Arti khalwat itu memang berduaan sekiranya ada privasi di situ. Ada privasi, ada kesendirian. Nah, itu dinamakan khalwat, berduaan. Tapi kalau di tempat yang umum, walaupun tempat itu berbentuk meliputi ada bangunan dan sebagainya, atau tempat itu kelihatan dari luar, nah itu tidak dinamakan khalwat. Ala kulli hal, mungkin untuk hati-hati sebaiknya tidak, akan tetapi seperti dalam keadaan terdesak, anak kira tidak apa-apa. Pertama karena tempat itu tempat umum, ya, orang bisa masuk bolak-balik kapanpun. Yang kedua juga tidak tertutup dan kebanyakan banyak kacanya, dan itu bisa dilihat dari luar. Insya Allah sudah tidak dinamakan khalwat. Ya. Baik, kita cukupkan barangkali. Bagi yang mau bertanya atau masih ada hal-hal yang mengganjal, nanti kita buka grupnya. Silakan untuk bertanya di grup. Dan Ustadz Adam pun ada di grup. Insya Allah akan langsung beliau jawab. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana yang Ustadz Adam sampaikan tadi, di pertemuan selanjutnya Insya Allah akan banyak pembahasan-pembahasan yang sangat penting terkait dengan ibadah, wabil khusus adalah sholat. Jadi mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang istiqomah, terus bertahan, ya, terus memaksakan diri kita untuk terus belajar. Ya, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya bawaannya pasti malas, ngantuk, ya dan sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bertahan dan berani untuk melawan hawa tersebut. Tamam, insya Allah juga di waktu dekat ya, insya Allah akan ada kelas tafsir Al-Quran. Anda sampaikan sekarang, insya Allah kita akan ada kelas tafsir Al-Quran bersama Ustadz Adam Haikal juga. Untuk flyernya insya Allah akan segera dibuat. Untuk waktunya insya Allah akan ada infonya di flyer. Jadi tafsir Al-Quran ini kegiatannya khusus insya Allah. Jadi silahkan antum semua tanyakan ayat-ayat yang memang ingin antum tanyakan. Ya, jadi kita tidak tidak membahas dari awal, misalkan dari surat Al-Fatihah sampai terus ke Anas, ya. Jadi silahkan antum semua tanyakan ayat-ayat yang memang menjadi bacaan antum setiap hari atau mengikuti hancaan kalian, ya antum semua, dan ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Nanti insya Allah Ustadz Adam akan langsung mentafsirkan Al-Qurannya dengan pembahasan-pembahasan yang luas insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi terus pantau kegiatan kita, ya mudah-mudahan terus bisa bermanfaat. Dan kita semua jadi orang-orang yang Allah khususkan, Allah pilih untuk terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron untuk hadirannya, untuk perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Adam Haikal untuk waktunya dan ilmunya.